Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan beribadah di GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Sebelum kita memulai memuji dan muliakan namanya, Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita sama-sama berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Bapak yang baik, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih minggu kedua Januari 2023. Kami ada itu hanya karena kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya sebagai ucapan syukur kami, pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Pesta kami bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang datang pagi ini, kami akan dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa ampuni segala dosa, pelanggaran, perkataan, pikiran, serta perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Sehingga pagi hari ini benar-benar kami layak untuk menghampiri Tuhan. Dan Engkau terima itu sebagai ucapan syukur dari kami. Dan kami percaya hari ini ada hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya ibadah kami pagi hari ini. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan kami alami dan kami akan melihat bahwa kami semakin mengenal Tuhan, semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Kami berdoa Tuhan pimpin dan tuntun mereka, jagai mereka sehingga mereka boleh datang dengan sukacita di dalam rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada saat pagi hari ini, urapi dan berkati kami semua. Kami menjadi satu tim, kami boleh bergabung menjadi sebuah kekuatan di mana kami akan memproklamirkan nama Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, kami memberkati acara ibadah saat pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, bahkan seluruh pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Izinkan kami pada saat pagi hari ini juga berdoa buat gereja-gereja yang bersamaan ibadah, baik itu pagi, siang, sore, dan malam. Tuhan pakai dan berkati mereka. Kami percaya bahwa dari mimbar, dari suara-suara yang dikumandangkan oleh hamba-hamba-Mu, ada banyak jiwa yang mendengarkan dan mereka boleh percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Gereja Betel Indonesia, kami berdoa berkati Pak Ruben Adi, berkati Pak Sudi Dharma bersama dengan seluruh stafnya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mau bersyafaat pagi hari ini buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berterima kasih buat bangsa kami Indonesia, terdiri dari ribuan pulau, dan masih banyak jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan lawat mereka pagi hari ini. Biarlah mereka juga boleh membuka hati mereka. Mereka boleh punya kesempatan untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong berikan hikmat, rasa hormat dan takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Biarlah semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan memulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami.
sujud di altar-Mu Tuhan. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Mu, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datang, Kau pedulikanku.
mau sujud di altar-Mu. Di altar-Nya ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah datang ke tempat ini untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau bertata dalam pujian kami dan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Shalom. Bagaimana awal 2023-nya? Apakah menyenangkan? Wow, luar biasa sekali. Biarlah di awal tahun ini roh kita semakin menyala-nyala untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Menyala-nyala dan layanilah
Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan akan menuntun langkah kita di tahun 2023 ini? Haleluya, sebab hanya bersama Tuhan, dengan Tuhan kita dapat berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah, Yesus. Kau Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita tidak perlu khawatir lagi akan tahun ini. Pasti Dia akan menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Bapak Ibu percaya bahwa roh Tuhan telah tercurah di tempat ini? Yang merasakan bahwa roh Tuhan telah tercurah di tempat ini boleh katakan haleluya. Jika roh Tuhan telah tercurah di tempat ini, biarlah melalui tubuh kita, melalui mulut kita, semua orang dapat percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Biarlah roh kami ya Tuhan bergandeng tangan, bergandeng
Sungguh siap kalau tubuh dan mulut kita dijadikan untuk alat bersaksi bagi Tuhan. Haleluya. Mungkin manusia bisa melupakan kita suatu saat. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah melupakan kita. Walau dosa kita semerah kirmisi, walaupun dosa kita bak kain yang kesumba, tapi ia akan menjadikannya putih, seputih bulu domba. Limpahkan diriku, kau ingatku adalah debu.
syukur dan terima kasih. Kami telah melewati tahun 2022 dengan tak kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Dan kami sudah melewati Tuhan, saat ini sudah 1 minggu ini Tuhan Yesus. Tahun 2023, biarlah Tuhan kami tidak biasa-biasa saja terus. Berdiam diri terus, acuh tak acuh. Tapi kami pagi hari ini Tuhan mengingatkan, biarkan kami mau berlari Tuhan Yesus. Menyongsong Engkau Tuhan Yesus. Jamah kami semua. Supaya kami Tuhan, tahun 2003 ini Tuhan, biarlah sesuatu semua yang ada di belakang kami, yang kurang berkenan kepada Engkau Tuhan, biarkan kami boleh berlalu sesuatu yang baru, sesuatu yang Engkau berkenan kepada kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, di desa yang kecil ini Tuhan, di Karangan, Ngelekok ini Tuhan Yesus, ada suatu gegap gempita, sorak-sorai, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Tuhan, mari Engkau Tuhan sanggup mengubahkannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang sama. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mengeluarkan firman-Mu, tutup bungkus kami semua Bapa, supaya apa yang hendak kami uraikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, firman menggugah, memberkati kami semua. Dan jikalau ada roh-roh kuasa kegelapan kami tengking dalam nama Yesus, kami mesti keluar. Biar suasana ilahi Tuhan Kau berkenan. Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita sudah beberapa hari ini sudah melewati tahun 2023. Tapi kadang-kadang masih terngiang-ngiang atau masih ada perkataan selamat tahun baru, selamat tahun baru. Pertanyaannya, apakah cuma tahunnya saja yang baru? Dikatakan ya, selamat tahun baru, banyak rezeki, sukses selalu dalam karir, pelayanan dan sebagainya. Itu kan ucapan-ucapan klise. Iya kan? Tapi yang mau saya katakan, apakah ada sesuatu yang baru
dalam diri saudara dan saya. Apa itu, saudara? Ya, apakah ada sesuatu yang baru dalam hidup kita? Karakter-karakter kita, karakter-karakter yang lama, yang gak berkenan kepada Tuhan, itu diubahkan, diperbaharui. Ada amin Bapak Ibu? Ini yang harus saudara raih. Jangan cuma basa-basi selamat tahun baru, banyak rezeki, ya, sukses selalu, ya boleh. Tapi saudara harus koreksi ke dalam. Sesuatu yang baru itu adalah diri kita ini apa? Yang kita mau capai, apa yang akan kita ya persembahkan pada Tuhan. Jangan cuma basa-basi selamat tahun baru, tapi tidak ada satu perubahan. Nah, di sini dikatakan, saya baca dia, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu. Ya. Ada amin Bapak Ibu? Mengubah jalan hidupmu. Ini saudara harus tangkap, saudara. Ya. Karena apa? Zaman sekarang ini makin hari makin tidak menentu, makin dipenuhi dengan ketakutan. Bapak Presiden kita mengatakan 2023 lebih hati-hati, lebih waspada. Karena ekonomi dunia tidak menentu, ekonomi dia banyak dipengaruhi atau mengalami inflasi. Makanan apa inflasi itu ya? Peperangan sekarang ini ada di Eropa. Ya, apakah bisa sampai sini? Bisa saja, saudara. Lihat, kita sengketa dengan Australia di Pulau Pasir, kepunyaan Pulau Indonesia, tahu-tahu diklaim oleh Australia. Bapak Presiden sudah mengatakan kita tidak boleh kalah, kita harus mempertahankan. Sekarang ini masih negosiasi atau gimana? Tapi kalau kalau tidak bisa, mungkin peperangan melalui fisik. Nah, sebetulnya Bapak Gembala saudara ini tahu, ngerti. Tonggoni sampean Pak, Pulau Pasir itu, ya, deket dengan Indonesia. Kok ya iso dipek Australia itu gimana? Makanya ini sesuatu hal ada gara-gara gimana? Diambil itu apa? Manfaatnya apa? Karena di sana pun ada tambang-tambang yang sangat besar bagaimana? Nilai strategisnya gimana? Nah, kembali lagi pada firman Tuhan, saudara ya harus lebih rajin lagi. Ya, tadi dikatakan yang pertama ya saudara ya, karakter-karakter kita ini harus berubah. Nek males baca firman, kalau ya namanya males berdoa. Ayo, selamat tahun baru ini baru sesuatu ini ada satu perubahan dalam diri kita. Ada amin Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu merasakan tahun yang baru ini ada satu greget. Untuk apa? Untuk kita bekerja di ladangnya lebih lagi. Masuk lebih lagi. Ini yang harus saudara tekankan. Karena apa? Kalau cuma basa-basi tok selamat tahun baru, lip service saja yang sudah diucapkan oleh orang-orang kota bahwa desa gimana, ya, kirim WA dengan berbagai macam variasi gimana. Apakah boleh? Boleh. Tapi yang
terutama baru dalam hidup saudara, baru dalam kelakuan saudara, baru ya segala sesuatunya kita bangun, kita bangkitkan. Ingat saudara, saudara harus bersatu, bersehati, karena sekarang ini sekali lagi dunia bukan semakin enak, bukan semakin menuju kemakmuran, enggak. Semakin mencekam. Dan itu sudah terjadi. Inflasi di mana-mana. Mungkin tidak terasa, mungkin di desa ya. Tapi kalau saudara hidup di kota gimana? Tapi di desa pun ya betul pengaruh. Harga-harga bahan pangan naik. Iya kan? Nah, makanya itu saudara, ini secara tidak langsung merupakan satu panggilan. Saudara dipanggil, diingatkan. Ya, hari Sabtu yang lalu itu saya mengupas tentang di Amos pasal 5 dan 6 ya. Kita diingatkan. Jangan kita beribadah cuma bosa-basi tok. Diingatkan, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilead, jangan pergi ke Berseba. Loh, kenapa kok enggak boleh di sana? Padahal di situ tuh banyak historinya, banyak banyak didiami, atau tokoh-tokoh Abraham, Ishak, Yakub tuh ada di sana, pernah berdiam di sana. Dikatakan kalau saudara baca di pasal 5 yang seterusnya, mereka beribadah cuma secara liturgi, beribadah memuaskan dirinya sendiri, kedagingan tadi ini, hura-hura. Bahkan di situ disinggung, perpuluhan aja Tuhan tidak berkenan. Nah, persembahan korban bakaran tidak berkenan. Ya, tidak berkenan. Makanya mari kita 2023 ini kita harus ubah. Kita beribadah itu yang bagaimana? Iya kan? Kita mulai dalam diri kita dulu. Dalam diri kita dulu. Ya. Sekali lagi dalam diri kita. Kita sekarang diperingatkan. Diundang kita. Diingatkan supaya lebih lagi. Karena di situasi sekarang ini, kalau saudara tidak berjaga-jaga, kalau saudara cuma ayam-ayam tak gimana, pasti akan tertinggal, pasti akan tergelincir, pasti saudara akan terhilang. Ya, mari Bapak Ibu, ya, sesuatu hal yang kita diingatkan pagi hari ini, diundang mendekat kepada Dia. Ya, saudara kan sudah memperingati Natal tadi itu. Ya. Dikatakan slogannya tadi mengubah ya, mengubah jalan hidupku. Apakah benar? Dalam waktu yang seminggu ini loh. Apakah saudara sudah tersirat dalam hati pikiran saudara? Apakah yang harus saya berubah? Karakter saya apa yang tidak berkenan? Saudara beribadah di dalam ya mengiring Kristus. Diingatkan terus-menerus. Dalam kitab Amos pun kita diingatkan. Ya. Jangan cuma ibadah biasa-biasa saja. Ya, ini intermezzo yang sesungguhnya saya akan uraikan supaya saudara tidak biasa-biasa saja, supaya saudara ada satu perubahan. Kenapa? Dalam ibadah ini kadang-kadang Tuhan tidak berkenan. Nah, makanya pagi hari ini, saudara, supaya Bapak Ibu sekalian
bisa ada satu perubahan, bisa ada sesuatu hal yang greget kalau ibaratkan tanaman diberikan pupuk. Pupuk NPK. Apa hubungannya ibadah kok ngomong pupuk NPK ini? Ada Bapak Ibu. NPK itu adalah singkatan dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk ini masing-masing ada kegunaannya. Dalam diri kita ini juga. Apa itu kepencet? Mana di on off-nya? Enggak ya? Nah ya, mic-nya ikut demo. Enggak mau. Ya. Enggak apa-apa. Tanpa mic pun masih bisa dengar. Dulu enggak ada mic. Langsung. Apalagi kita pakai mic supaya lebih jelas lagi. Saudara tidak ngantuk. Ya. Ya, NPK. Kegunaannya masing-masing tadi ini ada. N nitrogen itu berfungsi ya bagi tanaman untuk bertumbuh. Nitrogen ini fungsinya untuk pertumbuhan tanaman. Bapak-bapak kalau yang maaf bicara seorang petani bagaimana pasti ngerti pupuk NPK. Ya, nitrogen nanti untuk pertumbuhan. Tapi hati-hati. Nek kakean nitrogen tumbuh terus cuma godhong tok. Sing lebat, tidak bisa berbuah. Ini hati-hati bagi petani. Loh, bagi kita apa hubungannya? Ada. Ya, pupuk nitrogen tadi ini, kalau kebanyakan pohonnya tadi ini cuma daun-daunnya saja. Dalam diri kita, ayo mari kita bahas. Kita mau baca di dalam Lukas pasal 13. Ayat 6 dan 9. Ini diganti ke sono ya. Tadi biasanya di sini, sekarang di sono. Ya, variasi biar baru ya. Biar bosen. Lukas pasal 13. Ini ayat yang sudah Bapak Ibu sering baca. Tapi karena sering kali dibaca sampailah lali. Nggih ta nggih? Ya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, ini perumpamaan. Saudara juga saat ini juga perumpamaan sebagai suatu pohon. Ya, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Terus lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, terusnya untung masih ada yang meramut, yang memelihara. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk. Ya. Pupuk kepadanya. Terus mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak tebanglah dia dan seterusnya. Ini kenapa?
banyak pohon-pohon itu. Apa artinya? Saya ibadah pagi hari ini kok dikai pupuk nitrogen. Iya. Ini gambarannya saudara. Kalau Bapak Ibu bayar nitrogen, Bapak Ibu tidak bisa berbuah. Maksudnya apa? Bapak Ibu sudah datang ibadah tiap minggu, mungkin juga ikut komsel, mungkin ikut doa pagi, malam gimana. Tapi cuma saudara tidak bisa berbuah. Ake lebat karena sudah rajin gimana? Kakek pupuk nitrogennya jadi cuma bisa tumbuh daun-daunnya saja. Awalnya senang, kalau saya lihat tanaman hijau royo-royo senang. Tapi kalau gak berbuah, ya seperti sudah saya saksikan, pohon mangganya dinteni, dilukai, dipupuk, akhirnya tebang. Bapak Ibu, inilah perumpamaan kadang-kadang kita sendiri. Kalau ibadah cuma ibadah, sudah rajin, oke, absen, supaya gak dibesuki kalau Bu Gembala, kalau Pak Gembala. Iya Bapak Ibu, absen saja. Tapi kadang-kadang absennya tadi tidak ada satu yang greget. Tadi sudah dikatakan, mengubah jalan hidupku. Bukan mengubah secara cuma ekonomi saja. Mengubah dalam hidup rumah tangga saudara. Mengubah dalam pelayanan. Mengubah ya waktu kita ibadah. Betul-betul kita menyimak. Betul-betul kita memperhatikan apa yang saudara dan saya waktu firman ditaburkan atau waktu puji-pujian ditaburkan tadi ini dikumandangkan, Bapak baca, coba dikeluarkan pujian yang pertama tadi itu, yang di puji-pujian yang pertama itu. Ya. Yang pertama. Oh, bukan, yang berikutnya mungkin. Bukan, yang berikutnya. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lek biyen tahun 2022 cuma teko lungguh wis bar mulai, sekarang biarkan saudara dibangkitkan, rohnya harus menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Terus gimana? Ya toh? Tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai. Memang benar saudara, tidak banyak waktu lagi. Situasi tidak karuan-karuan gimana? Bukan cuma karena kebetulan sekarang ini situasi tidak karu-karuan. Tapi saya mau katakan, walaupun tidak ada apa-apa, enak senang-senang senyap, menikmati berkat-berkat Tuhan gimana? Hati-hati, umur kita tidak mesti, maaf bicara, ya, maaf bicara. Berikutnya saudara keluar dari gedung gereja, nah saya apakah dipanggil Tuhan? Bagaimana? Enggak tahu. Makanya tidak ada waktu lagi. Giatlah dan jangan lalai. Inilah yang dikatakan tahun baru, tahun perubahan. Amin Bapak Ibu. Perubahan ini. Terus jangan pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. No, mburi-mburi bangku sing kosong si akeh. Saudara dan saya semuanya bergandeng tangan. Itu bukan cuma tugas gembala saudara. Tugas kita ya bersatu seia sekata. Saudara harus peduli dengan sekeliling saudara. Peduli gimana? Sudah dipersiapkan bangunan ini. Gimana? Penuhilah dengan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa yang undur gimana? Penuhi terus gimana? Ada amin Bapak Ibu? Tenan ta. Engko lek siap besuk, monggo Pak. Besuk Pak. Aduh, dino niki sik reprot. Ya.
si repot atau gimana. Aduh, ijik macam-macam alasan. Ingat, waktu kita tidak banyak. Maaf bicara kemarin tuh saya besuk orang yang stroke dengan gembala saudara. Ibadah, rajin, gimana? Tahu-tahu besoknya kena stroke. Itu yang dikatakan waktunya tidak banyak lagi. Karena apa? Kita nggak tahu. Apalagi sekarang sudah ada peringatan. Tuhan memanggil seperti dalam kitab Amos pasal 5 dan 6. Itu panggilan Tuhan. Diingatkan, situasi gini loh, ayo. Bersama-sama melekat, merapat. Ini loh saudara. Jangan cuma pakaian pupuk nitrogen saja. Tuhan pun tidak senang. Saudara hidup tumbuh. Memenuhi jiwa-jiwa ini. Memenuhi bangunan ini, gedung ini. Tapi saudara tidak berbuah. Gimana? Ya. Saudara bekerja di ladang Tuhan dengan giat. Dan saya camkan sekali lagi, jangan khawatir. Waktumu yang terbuang, jangan berpikiran itu sia-sia. Ya. Di Lukas pasal berapa tuh? Carilah dahulu kerajaan sorga. Nanti semuanya akan ditambahkan. Mana Lukas berapa itu ya? Hah? Matius 6 ayat 33. Nah iki. Ayatnya sering lupa ya. Ada amin Bapak Ibu? Sekali lagi, tidak sia-sia. Sekali lagi saya katakan, tekankan berulang-ulang. Tidak sia-sia. Dan Tuhan tidak akan berhutang pada saudara. Dan Tuhan akan bayar jerih lelah saudara. Ya. Tuhan akan bayar. Gimana? Lah, maaf bicara bukan kerasa nih. Lah wis rajin gimana terus tahu-tahu kena stroke itu gimana? Saya tidak mengerti rencana Tuhan, rancangan Tuhan apa gimana. Makanya ya kadang-kadang satu penyakit karena iblis, yang namanya iblis itu berusaha menghalangi dan tidak senang kalau Bapak Ibu maju di dalam ladang Tuhan. Itu wis dari sononya. Saudara makin maju, makin tidak senang. Makanya hati-hati berdoa, minta perlindungan Roh Kudus. Karena kita sudah diberikan Roh Penolong. Lek saudara tidak berani menghadapi tantangan, saudara tidak mau bekerja di ladang Tuhan, dibiarkan tambah dikipasi sama si iblis tadi ini. Gak usah nagono, nyapa, susah-susah, penting yang gereja gimana. Ya, dikipasi santai-santai, apalagi kalau sudah diberkati, ya, kendaraan gimana, waduh wayai istirahat, ngeluk boyo, mau refreshing, mau kemana-mana. Ya, halo Bapak Ibu, apa demikian Bapak Ibu? Mari sekali lagi 2023 ini, ayo teruskan mana lagi? Ladang siap dituai. Selanjutnya, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Ya, tanggalan dosa. Kalau saudara melakukan kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu, kita sudah disadarkan, buang, minta ampun. Seperti dalam Amos tadi ini, panggil. Tuhan sangat sayang. Tuhan penuh kasih. Jangan khawatir. Tapi ada tapinya. Penuh kasih ya kasih. Tapi jangan terus-terusan, terus repot. Ya, sadar dan berbalik pada dia. Ada amin Bapak Ibu? Ya, terus ayo. Nah, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Cocok ambil firman Tuhan pagi ini. 2023. Iya kan? Berlari pada tujuan. Duduk panggilan Bapak Ibu. Pak Gembala Saudara. Memang
Dia ditugaskan di sini mengembalakan saudara, menyampaikan apa firman Tuhan, menyampaikan misi-misi, itu panggilan surgawi. Gak seneng ya? Halo, seneng gak? Halo, seneng gak? Gak jelas, ragu-ragu. Senang gak panggilan surgawi? Omong kosong. Ya, memang panggilan surgawi tidak gampang untuk untuk menangkap atau untuk mengikuti suara panggilan tadi tidak gampang. Enaknya tapi seperti tadi itu, ya, yang seperti pohon, yang banyak daunnya saja. Sing penting rajin ke gereja, titik wis mari. Sing liya-liyane urusan gembala, sing lain-lainnya urusan gereja. Tugas saya ibadah, titik. Apakah demikian Bapak Ibu? Matius pasal 28 salah, ayat 18. Pergilah ke mana? Apa itu? Tepatnya gimana? Pergilah ke seluruh dunia. Terus ngapain? Jalan-jalan, refreshing? Ya, baptislah mereka. Ya, jadi kita ini dibebankan, diwajibkan. Iya kan? Bukan terus kita orang sudah diselamatkan, Yesus datang, Natalan tadi ini, gitu. Ya, supaya kita orang cuma memeringkati hura-hura gimana, seperti merayakan ulang tahun, iya kan? Kalau ulang tahun diperingati dengan pesta atau gimana, selamat ulang tahun. Tanggal 25 Desember Natal ini sebetulnya ulang tahun juga. Ulang tahun siapa? Yaitu Yesus Kristus, kelahirannya dia ke dunia. Tapi itu bukan itu sebetulnya. Yang ramai-ramai dipestakan itu oke, nggak apa-apa, benar oke. Merasa sukacita, benar. Tapi yang terutama setelah dia lahir, setelah dia mengubah jalan hidup kita tangkap dia. Apa yang ada terjadi dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Semua, dalam semua perkara, rohani maupun jasmani, tangkap 2003 ini. Canangkan supaya ada suatu perubahan, supaya ada suatu greget yang mengubah hidup saudara. Ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Nah, fosfor P yang tadinya P, ya, terpacunya pertumbuhan akar, memacu perkembangan jaringan, merangsang pertumbuhan bunga dan pematangan buah. Kalau kebanyakan N tadi ini banyak daun-daunnya. Makanya kalau seorang petani yang jeli, oh tanaman saya ini kurang pupuk P-nya nih. Kasih pupuk P. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara tidak berbuah, tidak bertumbuh gimana? Kekurangan vitamin P. Apa itu Pak P, Pak? Ayo kita membaca. Ya. Kita kekurangan vitamin P. Ya. Kita mau baca Matius pasal 13, 5 dan 6. Matius pasal 13 ayat 5 dan 6. Ya. Oh ya, oke. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Terus, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Bukan tidak berakar, tapi tipis. Berbatu-batu. Sehingga saudara dan saya tidak bisa berbuah, atau yang jelasnya kita
baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Saudara baca nanti dalam Kolose juga, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Siap baca Bapak Ibu? Siapkah baca firman yang enggak dibaca pagi hari ini? Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Catat. Sama isinya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Saudara juga harus merambatkan akar-akar saudara lebih dalam. Karena saudara kalau tidak berakar, nanti kena angin semilir wis keok. Kadang gereja-gerejaan kok ibadah firman Tuhan ini kok terus-menerus berbuah, terus-menerus tarik jiwa, terus-menerus bekerja di ladangnya terus kita mah. Lah sing dikatakan terus-menerus saja kadang-kadang akeh lali ini apa meneh gak di katakan. Ya, tapi ya enggak apa-apa saudara. Memang manusia itu kan nek mangan pecel, masih pecel tersohor yang enak sekali, bosen enggak? Bosen. Sekali-sekali mangan rawon, ya, makan tapjai, mie goreng, bervariasi. Saya pun demikian, ada variasinya. Walaupun mungkin sama temanya, mungkin sama firmannya, tapi ada variasinya. Ben gak bosen. Karena apa? Manusia ini bosenan. Dan firman Tuhan katakan, nanti akhir zaman, bukan nanti pada akhir zaman, sekarang pun banyak orang-orang yang tertanam lama di satu gereja sehingga bosen. Pancet ae bulet ae firmane, ujung-ujungnya ya pancet ae bulet. Mari iki ya sing ngene melayunan kene wis seru aku ngono. Iya kan? Mbok yo makan pecel, dilu makan apa tapjai ya gimana? Ya. Menunya lain. Tapi menungso itu kadang-kadang, maaf bicara, termasuk saya, bosenan. Dan saya lihat, saya dengarkan orang yang tertanam dalam satu gereja sudah lama gimana? Ya barusan ini ketemu saya, Pak ibadah di mana? Saya ibadah di satu gereja ini A B. Jam piro Pak? Terus saya tanya balik, kenapa? Kan kamu di gereja si B gimana? Iya Pak, wis aku Pak. Wis pokoknya wis khotbah itu bulet ae di sini. Ya pancet ae, ujung-ujungnya kok panun. Ujung-ujungnya apa? Bulet ae mana? Kene kembangan nih Pak. Pindahlah dia ke satu gereja. Loh, di situ kan banyak jemaatnya gegap gempita ibadahnya. Iya Pak, tapi ceritanya penginjilan tok ae jare ini. Seneng. Pak Angga di mana? Ya ada gimana? Kenapa? Ya. Inilah menunjukkan bukan cuma di akhir zaman, sekarang pun sudah terjadi. Dan itu ya, itu terjadi di mana-mana. Juga mungkin di Ngelegok sini. Halo? Halo? Iya, wis mulai bosen, wis cari-cari warung sing enak. Ya. Depot sing enak, makanannya yang enak, apalagi maaf bicara bar ibadah enek sarapane. Sarapan rohani terus mari ngono ya jasmani. Seneng ndak? Ndak apa-apa.
Boleh. Tapi terus mari ngono sebulan, 2 bulan, 3 bulan bosen kok pancet ae podo ya ngono ya. Golek maneh debat maneh sing enak. Ya begitu. Kalau saudara terus begitu, saudara tidak akan tertanam. Tanaman itu dulu jebol pindah nang pot. Dulu jebol maneh gak iso gede-gede. Gak iso berbuah-buah. Pancet ae karena akarnya bolak-balik cabut. Gitu. Gak sempat jadi cabut lagi. Ya. Inilah menggambarkan bukan terjadi di kota, di sini pun ada banyak di mana daerah-daerah tertentu banyak juga pindah. Karena apa? Saudara kekurangan pupuk P tadi ini, fosfornya tadi ini. Firman Tuhan dikatakan tadi akarnya ya, akarnya merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datanya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Betul saudara, ini memang suatu pertarungan. Saudara beribadah satu pertarungan. Pertarungan apa? Saudara beribadah pertarungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara akan diguncangkan, saudara akan dihadangnya. Saudara datang pagi hari ini merupakan satu pertarungan. Sudah bisa datang di tempat ini, duduk, lek muji, kayak orang gunung sarapan mau. Ya, halo, Bapak Ibu, yang giat, mau kita ini memuji sang raja di atas raja. Wong lek ana Pak RT pidato ae saudara mendelik ngene. Wong kelas RT, kelas RW. Mosok ibadah ning sang raja di atas raja kok tepuk tangane meliuk ngene mana. Ubah mulai saat ini. Kumandangkan suaramu dengan keras. Kumandangkan dengan sungguh-sungguh seperti saudara nanti bisa mengerti seperti saya tadi waktu saya duduk di sana, puji nanti mengatakan, ayo kita lari, ayo kita menuju, ya, dalam pelayanan kita diubahkan gimana? Itulah gunanya, fungsinya. Jadi, saudara waktu menyanyi, dilihat kata-katanya, camkan, bisa mengubah diri kita, bisa memberikan semangat, dan itu membawa berkat. Amin. Betul saudara. Membawa berkat. Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Ya. Itu kan. Terus. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Kalau saudara bertahan terus di sini. Pecel tok. Pecelnya mungkin ada empale. Pecel tok mungkin ada keripik. Peyek. Peyek ada teri. Ada kacangi. Tidak bosan mana. Tapi sekali lagi, yang saudara dan saya, kalau dengan sungguh-sungguh, gak bosen-bosen. Serius. Tapi sekali lagi, kalau saudara tidak hati-hati, itu tadi, saking ngerti nih, saking apal ya emang, yang ini melayune kene, melayune pancet aja gimana. Saudara tidak ada diberkati. Katakan, saudara tidak akan diberkati. Tapi kalau saudara berdiam diri, Tuhan tolong. Tuhan berikan pengertian maksudnya yang mana nih. Sudah masuk dalam ibadah ini, sudah suasananya harus saudara bentuk sedemikian rupa. Seperti tadi waktu puji-pujian, saudara sudah mengerti gimana. Sudah dibangun, dibangkitkan. Jangan coba menyanyi gimana. Gitu. Lek nyanyian rohani cek angele. Lek nyanyian dangdutan apal. Ya ada. Gimana Bapak Ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa benar lek penyanyinya seksi? Iya. Semangat dah Bapak-bapak. Semangat, saya sendiri semangat juga. Ya. Tapi saudara harus ubah. Waktu saudara beribadah juga demikian.
Lebihkan lagi. Tepuk tangan gimana? Ada amin Bapak Ibu? Itu akan merubah hidup saudara. Baik jasmani maupun rohani. Rohani pasti diubahkan, pasti ya dan amin. Tidak akan tidak. Pasti saya katakan. Ada sesuatu, nanti saudara pikirannya berkembang. Saudara waktu duduk, nanti pikiran saudara diubahkan. Ada satu kegerakan, perubahan. Itu pasti ya dan amin, nggak mungkin tidak. Katakan apa? Biarlah rohku menyala-nyala, layanilah dia. Itu betul-betul menyala-nyala, saudara. Pelihara terus, bukan cuma di sini saja, waktu menyala saja. Pelihara terus, menyala-nyala sampai di rumah gimana? Apa yang bisa saya sumbangkan? Apa yang bisa saya kerjakan untuk ladang Tuhan? Dikatakan di sana tadi kan banyak ladang sudah menguning. Lek gak cepet dipanen, pari ke apa? Bosok. Iya Pak ya. Siapa petani di sini? Menguning, terus aja dipanen terus. Bosok. Kecuali jagung, gak dipanen, tambah kering tambah bagus. Ya. Hah? Itu lain lagi. Ya. Tapi banyak petani-petani itu sudah tua, dibiarkan mengering di pohonnya. Fungsinya apa? Dijemur sekali. Jadi waktu panen lalu dia tidak menjemur lagi. Sudah anunya kering. Ada yang begitu, ada yang dipanen, dijemur sendiri. Ada yang dibiarkan di pohonnya tadi ini sampai kering. Ya. Jadi macam-macam caranya, tidak apa-apa. Ayo Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan supaya kita menancapkan akar-akarnya ini. Ya, kalau Bapak Ibu belum bisa menancapkan itu, makanya perlu dipupuk. Pupuknya P tadi, fosfor tadi itu. Firmannya tadi itu, yaitu apa tuh? Berapa tuh? Apa? Firman apa tadi? Yeremia ya. Atau di Kolose. Atau di Matius tadi ini. Ini yang kita perlukan. Perlukan. Itulah kalau kita melekat terus, rasa bosan nanti bisa hilang. Percaya enggak? Saudara pindah kemanapun, jangankan pendeta sing kaliber kelas berat mana. Yesus sendiri pun loh, mereka bosen. Iya kan? Ada ayatnya. Bosen nih. Yang ngomong ini cek banter keras ini. Masa tahan saya gini. Itu Yesus yang mengatakan demikian. Artinya apa? Memang menungso itu demikian adanya. Maunya yang enak-enak. Makanya pindah nih, depot ABC, depot BCD itu gimana macam-macam. Senang sebentar. Tapi kalau saudara cari rumah makan, memakan rohani, bisa bertahan. Sekali lagi bertahan dan menyelami gimana? Itu sudah pernah saya dapatkan, saudara. Mungkin sudah saya pernah ceritakan. Ada hamba Tuhan, ya kalau membawakan firman Tuhan itu bundel terus kayak susur ngono istilahnya. Mau nyerah mana ya? Dan para jemaat, kalau hamba Tuhan ini naik mimbar, aduh wis, keluar kata-kata demikian. Wah wis, siap-siap apa? Minyak angin, siap-siap permen gimana? Itu terjadi saudara. Jangan dikira masih saya bisa berdiri sini sama merasakan demikian. Itu namanya peperangan rohani. Kalau saudara diamkan, ya saudara hilang. Momen-momen itu hilang. Biarpun secara fisik memangnya sepertinya hamba Tuhan ini kurang bisa menyenangkan isi firman Tuhan atau gimana. Tapi tidak. Waktu saya mengalami hal-hal demikian, berdoa. Tuhan kasih pengertian,
kasih Tuhan, semangat mendengarkan. Dan itu kalau terjadi saudara, sekali lagi, tidak akan bicara, oh wes ini, oh wes. Kalau ganti hamba Tuhan, sing seneng-seneng, gaya nggak kantuk, kalian guyu terus, ngakak terus, seneng. Apakah demikian saudara? Artinya saudara, kalau demikian, saudara tidak berakar. Tidak masuk akar yang mana. Ya toh? Kalau saudara berakar, akar itu merambat, masuk ke dalam tanah, makin dalam gimana? Cari yang baik gimana? Demikian juga saudara kalau berakar. Perlu tidak berakar kurang kuat akarnya, perlu pakai pupuk P tadi ini supaya akarnya kuat menjalar. Ada amin Bapak Ibu? Ayo, ini bukan apa namanya? Bukan himbauan dari Bapak Gembala saudara, dari saya kemana? Itu himbauan firman Tuhan. Bapak itu baca di Amos nanti. Ya. Itu doa pagi di saya tiap hari kalau doa pagi di gereja di Allah adalah kasih. Sekarang ini pembacaan firman sampai di Amos. Nah, kemarin saya dapat bagian Amos pasal 5 dan 6. Terus tiap hari. Bosen. Kalau saya katakan, wah seneng, ada teman gimana, wah seneng saya kalau datang ibadah gimana, doa pagi, seneng. Kalau saya tidak berani mengatakan seneng-seneng, boten. Nek seneng-seneng saya katakan, bener tak seneng. Lek seneng kok tekone kok telat. Halo? Seneng Pak, saya berapi-api, tekone telat. Ira terlambat 5 menit. Tapi kadang-kadang setengah jam. Senang nah gitu. Omong kosong, cuma lip service saja. Saya katakan, saya berjuang. Saya berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Makanya pasang beker gimana? Karena apa? Ini merupakan satu peperangan. Daging ini kalau dibiarkan gimana? Wah, amblas hilang. Pasang beker gimana? Terus kalau ada suatu rasanya gimana? Cepet-cepet bangun, cepet-cepet turun, mandi gimana? Itu pun masih ada halangan banyak terus. Karena sekali lagi itu sudah kodratnya, kuasa kegelapan tidak senang saudara maju dalam dia. Nah, tapi kalau saudara berusaha terus gimana? Nanti ada upahnya. Ya dan amin. Amin enggak? Ada upahnya pasti. Firman Tuhan katakan itu. Nggak bosen, kecut. Ya, Tuhan tahu. Pasti ada upahnya, oke. Iya kan? Siap, Bapak Ibu? Akarnya tancapkan lebih dalam lagi. Supaya golek mangan ini, golek makanan tadi ini, lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Makanya perlu pupuk P tadi ini yang di dalam Alkitab dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 atau Matius pasal 13 ayat 5 dan 6. Selanjutnya dan Kolose pasal 2 ayat 6 7. Bapak Ibu baca nanti ya. Selanjutnya lek tadi kurang akarnya kurang luas dikasih pupuk K. Berbuah tapi buahnya cilik-cilik. Senang dah kalau lihat pohon buahnya kecil-kecil? Halo? Saya kalau lihat buah sekarang pun saya akan masih berusaha. Pisang saya ini sudah berbuah, tapi saya ingin lebih besar lagi. Gimana caranya? Saya masih lihat cara-caranya di YouTube. Kasih pupuk apa ini? Sudah berkembang mana? Dan juga saya lagi sekarang ini mau belajar mempelajari gimana ya pisang saya itu tinggi-tinggi. Kepok itu kan pasti kepok kan tinggi-tinggi loh. Gimana
bisa agak pendek gimana, tapi tetap buahnya lebat. Ini saya pelajari. Semua ini segala sesuatunya perlu dipelajari, perlu diperdalam. Jangan sampai seperti apa di dalam Hosea, ada salah ya, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Itu Hosea ya Bu ya? Itu Hosea apa? Ya, Hosea pasal 4 salah, 6 ya. Umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Umatku bisa karena kurang pengetahuan. Demikian juga kalau Bapak Ibu bekerja di ladang, bekerja sebagai petani, itu juga harus belajar. Apa gak bisa gede, apa gak bisa lemu-lemu, gak bisa lebat buahnya. Perlu belajar sinau. Kita juga perlu belajar iki sumber segala pengetahuan. Cek tebel Pak. Kapan mari ini? Oleh diwaca aku seminggu pisan tak eling. Kapan mari ini? Iya Bapak Ibu. Kalau lulus. Demikian maka Bapak Ibu, mari 2023 ini kita genjot. Kita harus berlari. Kau cuma jalan sehat atau jalan santai. Terlibat saudara. Ya, ayo kita mau buah yang lebat, buah yang besar-besar. Perlu pupuk Bapak tadi NPK, kalium. Ya, kalium, ya. Berfungsi supaya tanaman bunganya kuat, jadi tidak mudah rontok dan buahnya besar-besar dan manis. Senang gak Bapak Ibu? Lihat ini, wah duriannya lebat, gede-gede. Kalau dipetik, dirasakan manis. Senengnya luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu masih buahnya kecil-kecil, perlu dipupuk. Pupuknya apa? Nah, tadi di dalam Yohanes pasal 15 ini juga ayat-ayat yang sudah sering kali dikupas, sering kali didengung-dengungkan. Ayo, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Tadi kita baca semua. Yohanes pasal 15. Ini saudara perlu pupuk K. Kalau tidak besar-besar. Ya. Nah. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Terus setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nek anggur itu diketoki, dipruning. Ya. Supaya nanti dia tumbuh tunas-tunas yang baru. Supaya bisa berbunga, berbuah. Untuk itu apa? Perlu pupuk yang namanya ini apa namanya? Pupuk K tadi ini, ya. Terus berikutnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini ingat saudara, saudara sudah beribadah. Ya, beribadah terus. Rajin gimana? Tapi ini kok cuma lebat daunnya saja. Tuhan tidak berkenan. Harus berbuah, berakar. Pondasinya dikuatkan. Ya, di dalam masalah kitab apa yang diibaratkan waktu bangun rumah. Pondasinya harus kuat. Supaya apa? Kalau ada kena banjir gimana? Tidak roboh, tidak keropos. Ayo, apa itu? Gimana, ingat enggak? Pasalnya, ayat apa itu? Hah? Matius, Markus, Lukas, bagaimana? Jadi pondasinya itu harus kuat. Supaya saudara dan saya terjang gimana? Itu harus bertahan gimana? Ya, terusnya 4. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus 5. Barang
Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk saudara bisa berbuah, saudara bisa melekat pada pokok anggurnya tadi ini. Saudara diam tenang. Kalau itu carang-carangnya itu tinggal dalam pokoknya, enggak putus, saudara akan pasti tumbuh, makanannya sudah supply. Iya kan? Ada amin Bapak Ibu? Mau tinggal di dalam dia? Bapak itu sih ngomong mau, liane kok meneng mawon iki piye ta? Halo? Tapi angel. Maunya beribadah ya seperti pergi ke Gilgal, pergi ke Berseba, pergi ke Betel. Ya, sudah baca di Amos, tapi di Amos kurang dijelaskan. Apa itu Betel? Apakah itu Berseba? Apakah itu Gilgal gimana? Harus ada referensinya. Makanya perlu belajar, perlu sinau supaya saudara ngertos. Oh, maksudnya padahal itu di situ banyak situs-situs bersejarah. Dalam Yosua pasal berapa itu? Ada waktu Yosua waktu masuk tanah Kanaan gimana orang Israel perlu disunat lagi. Dalam artian disunat lagi ini bukan disunat terus-terusan, maaf bicara kalau secara fisik. Nah, disunat ping pindho ping telu entek. Iya. Maksudnya itu disunat lagi orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, yang lahir dalam perjalanan, itulah yang disunat. Sunat jebret mana? Kita pun sama, perlu disunat. Disunat lagi. 2002, kita orang tidak memperhatikan, cuek bebek gimana? Yang muda-muda ini ayo yang dewasa, yang sudah berumur gimana? Ayo jangan cuek bebek saja. Tantangan itu harus kita terima, tantangan itu kita harus ambil. Ya, sampai kita berjuang sampai pada akhirnya. Saudara sekali lagi harus memenangkan perjuangan tiap minggu. Waktu saudara datang di tempat ibadah ini, peperangan rohani. Ya, untuk datang ke sini ini tidak gampang. Ya tak ya? Seringkali males. Aduh, ngenteni ae sik jam pira? Jam 6. Walah sih ana 10 menit, perjalanan cepat. Ya, tahu-tahu sudah terlambat seperempat jam. Senang nah kalau begitu beribadah? Kalau sudah mengatakan senang, omong kosong. Kalau orang senang berapi-api itu, berangkat ke pesta atau gimana senang, berkobar-kobar, tidak akan dia melewatkan waktu jamnya tadi ini. Sudah duduk dengan tenang manis gimana? Iya kan, senang. Kalau saudara mengatakan senang, tapi nanti berangkat bulet aja gimana? Gak senang, tapi tidak apa-apa. Bulet aja diperbaiki, diusahakan. Makanya di tahun 2023 ada satu perubahan. Inilah saudara, ya, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu, hidupku. Iya kan? Ini luas artinya. Hidup dalam jasmani, karier, rezeki gimana? Yang lainnya, rohaninya harus berubah. Ada amin Bapak Ibu? Sanggup ya. Yang terakhir, setelah dipupuk kabeh, wis genah berbuah, si gak trimo. Eneklah penyakit. Perlu dikei fungisida.
kasih obat. Supaya hama-hama tadi ini yang merintangi, yang menghancurkan, sudah hasil, sudah berbuah ini, saudara perlu fungisida. Ya, ada amin? Yang terakhir, jam berapa nih? Setengah? Sudah hampir habis ya. Saudara perlu fungisida untuk membasmi penyakit. Penyakitnya macam-macam, Lombok itu ada fusarium, layu daun, ya, ada patek, ada kutu kebo, ya apa jadi ini. Ini ngerti yang bertani, ada kutu kebul atau apa istilahnya itu ada. Demikian juga kita ini perlu dikasih insektisida. Makanya itu diperkuat semuanya supaya gampang terserang penyakit. Kalau tahu sudah diperkuat segala macamnya masih terdampak, tidak apa-apa. Ada fungisida, ada insektisida. Nah, kita membaca di dalam yang terakhir ya, Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 2 dan 5. Ayo. Ya. Kisah ya 15. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Orang Kristen tidak disunat, tidak masuk surga ya. Halo? Ini pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ini penyakitnya. Sudah mengerti gimana, tapi enek pengajar-pengajar yang ya kadang-kadang ya pengajar ini tidak bermaksud menjelekkan atau gimana, tapi dia mempunyai pedoman sendiri gimana. Nek gak disunat mana gak masuk surga. Ya, hati-hati. Saya tanya, orang Kristen perlu disunat gak? Halo? Ayo, bingung? Orang Kristen perlu disunat gak? Saya tanya, perlukah? Atau lek gak disunat gak masuk surga loh. Seperti ini nih. Nih. Gak ya, ini pengajaran yang salah. Ini penyakitnya. Ayo terus. Dua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kadang-kadang maaf bicara, wis dikandani gak percaya. Rasul Paulus sampai gregetan gimana? Ayo nang sing paling ndukur maneh. Ini penyakit-penyakitnya. Ya. Benar enggak Bapak Ibu? Ini penyakit-penyakitnya harus dibasmi. Harus dikasih insektisida. Ya, kasih saudara fungisida tadi untuk dibasmi. Penyakit-penyakit yang ini. Makanya saudara kalau beribadah, saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya saudara mengerti. Mengerti apa? Akan firman Tuhan. Supaya kalau ada pengajaran-pengajaran yang enggak benar, saudara bisa menangkisnya. Hama-hama tadi ini. Sehingga saudara tidak guncang. Karena sekarang banyak hamba Tuhan palsu. Ya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu harus berakar. Berbuah. Itu semua kalau itu dilakukan segar. Terakhir nih ya, wis tak deleng wis ustek kae ya. Wis terakhir ya. Enggak apa-apa, ini terakhir. Kasih perlu fungisida. Nah. Saudara, fungsinya apa? Ini dikatakan juga di sini, ya, dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 ini. Kau bangkitkan aku bagi segala bangsa. Saudara saya sama. Gak
Gak perlu sekolah bangsa, ado-ado. Karanganyar, ngelegok, beli tas kalian ini loh. Kalau saudara bekerja demikian, nanti dengan sendirinya Roh Kudus akan mengutus engkau lebih luas lagi daerahnya. Tapi sekarang itu ada Karanganyar ini loh. Ngelegok ini loh ya apa? Desa-desa sekitar gimana? Siap Bapak Ibu? Ada perubahan? Mau ada perubahan? Tangkep Bapak Ibu, ojo loyo tok meneng mawon. Meneng ya ada dua kemungkinan. Setuju, ana gak setuju. Iya Pak ya. Bangga iki khotbah niki wis ngono tok ae. Wong diobiak-obiak terus ae. Cekol seneni ae mana. Iya Bapak Ibu. Memang kadang-kadang beginian nih sesuatu hal yang tidak mengenakan. Enak khotbah berkah. Jos. Ada amin Bapak Ibu. Berkati. Yes. Ya. Tidak salah. Saya tidak anti. Saya senang juga. Yes. Tapi saudara, kalau sudah itu semua, Bapak Ibu juga harus jangan stagnan di situ. Naik lagi levelnya. Naik lagi levelnya. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas, monggo. Ayo Bapak Ibu, kita harus sekali ada satu perubahan. Tahun yang baru. Ada amin? Amin. Mari, siapa yuk? Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk pribadi tetapi juga untuk sesama kita. Kita tundukkan kepala. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hatimu, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam-dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan mau kita bertumbuh, dimulai dari akar yang kuat di dalam Dia, di dalam gereja lokal untuk digembalakan dan dibimbing. Tetapi bukan hanya berhenti di situ,
Tuhan mau kita berbuah. Ladang sudah menguning. Blitar, Palulo, Penataran, Kedawung, Pacuh, Modangan membutuhkan saudara dan saya. Ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita berbuah. Jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang siap dipakai Tuhan dengan berkata, itu tugasku Tuhan. Saya undang saudara berdiri dengan berkata, Tuhan ini tugas kami, berikan keberanian dan kemampuan oleh kuat kuasa Roh Kudus dan firman, supaya aku pergi menghasilkan buah bagi Engkau. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, mengakui bahwa itu tugas kami, berbuah jiwa-jiwa bagi Engkau. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat saya katakan, Tuhan itu tugasku. Mampukan kami melihat seperti yang Engkau lihat. Mereka yang dalam gelap, yang tidak mengenal jalan, mampukan kami menunjukkan jalan, yaitu Engkau. Dan menyenangkan hati Tuhan itu tugasku. Itu tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati. Tuhan ini tugasku. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini yang kuingini. Bukan hanya kerinduanmu, tetapi biar menjadi kerinduan kami, keluarga yang belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang lama undur daripadamu, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, untuk kami pergi bagi mereka dengan perkataan, dengan berkat yang Kau beri, bahkan dengan kesaksian hidup kami. Tangan kami terulur bagi mereka, untuk mereka bisa berkata, Yesus adalah Tuhan. Sebab itu mari Bapa, mampukan kami untuk kami benar-benar bertumbuh di dalam Engkau, tertanam di dalam Engkau, dan menghasilkan buah-buah untuk menyenangkan-Mu. Secara khusus kami berdoa buat setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang belum mengenal Engkau, yang kemarin kepada mereka kami beritakan firman-Mu. Baik Bu Suparmi, hamba menyerahkan keluarga Pak Jono, menyerahkan keluarga Bu Pur. Bahkan kami meminta untuk mukjizat terjadi atas Maya, supaya ketika mereka benar-benar sembuh, mereka akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Apa yang kami taburkan, Bapak tolong, supaya melalui Roh Kudus Engkau akan memberikan pertumbuhan yang baik, supaya firman yang telah kami taburkan benar-benar bertumbuh atas mereka,
Kami juga berdoa secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Daryanto yang Kau utus menjadi pemimpin di tempat ini. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu supaya melalui kehadiran hamba-Mu dan keluarga Karanganyar Timur diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini yang benar-benar meneguhkan kami. Untuk kami terus pergi memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, supaya jiwa-jiwa diselamatkan di dalam Engkau. Melalui penggembalaan hamba-Mu, Bapak Gembala di tempat ini, biarlah Engkau utus kami benar-benar menjadi murid Kristus yang akan memuridkan orang-orang dan juga sesama kami. Ini doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan, kami siap melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Di hari yang ke-8 bulan Januari 2023, kami masuk dan kami percaya Tuhan terus pimpin langkah kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang minggu-minggu ini bahkan hari ini boleh mendukung kami, boleh memberikan semangat bagi kami, agar kami tahu bahwa tujuan Tuhan bawa kami ke 2023 untuk menjadi pemenang dan menjadi terang. Kami siap untuk berkorban, kami siap untuk melakukan hal-hal yang besar. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Pada saat kami fokus pada Tuhan dan jiwa-jiwa, maka Tuhan akan berurusan dengan kami. Berkati Bapak Angga bersama rombongan, khusus Pak Angga dalam usahanya, pengorbanannya Tuhan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Ibadah sepanjang minggu ini Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa buat rencana ibadah Bamak yang akan diadakan pada tanggal 11 nanti. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan cukupkan dana yang dibutuhkan oleh Bamak supaya Bamak bisa menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tangan-tangan yang telah terulur untuk membantu biaya juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Selesai semua kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Baik itu rombongan Surabaya akan berangkat, kami yang ada di sekitar Blitar dan sekitarnya juga kami akan pulang. Tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami percaya hari ini bahkan seminggu ini kami ada di dalam anugerah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun, menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun berkat jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.